Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Engkau telah memberkati kami Tuhan, Engkau telah menolong kami Bapa untuk sekolah minggu. Tuhan, Kau memberkati ibadah ini walaupun secara online Tuhan, dari awal sampai pada akhirnya. Kau juga berkati kakak-kakak sekolah minggu yang membawakan cerita ya Tuhan, kiranya dapat menjadi renungan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, ajar kami juga untuk menjadi anak-anak-Mu yang mau dengar-dengar Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, tadi kita udah nyanyi, kita sudah berdoa. Kakak mau tanya, tadi pagi siapa yang mengucap syukur sama Tuhan? Mengucap syukur karena apa? Karena sudah dibangunkan, sudah diberi makan sama orang tua, masih diberi nafas ya adik-adik. Kita harus selalu mengucap syukur. Adik-adik senang kan mengucap syukur? Senang dong ya pasti. Nah kakak mau adik-adik untuk nyanyi lagu Segala Puji Syukur. Bapa, Ku datang padamu. Semuanya, apa kabar? Tentunya kakak berharap adik-adik selalu sehat dan tetap bersemangat ya, walaupun kita di rumah aja. Nah, minggu pagi hari ini Kak Sandy akan membawakan firman Tuhan, tapi sebelumnya adik-adik sudah mempersiapkan Alkitabnya masing-masing ya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh kami ucap syukur ya Tuhan untuk kasih karunia Tuhan dalam hidup kami sampai saat ini. Ya Bapa, terima kasih untuk kesehatan yang baik dan berkat-berkat-Mu yang melimpah.
yang terus Engkau limpahkan buat kami sampai saat ini Bapa. Bapa, saat ini kami mau duduk dengan diam, dengan tertib, karena kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Dan persiapkan hati kami agar bisa mendengarkan dengan baik, dan firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini bisa menjadi berkat dalam kehidupan kami dan berikan kami kekuatan untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya Bapa, berkati kakak-kakak sekolah minggu yang membawakan cerita firman-Mu, kiranya Kau berkati lidah dan mulut mereka, agar setiap kebenaran firman Tuhan yang keluar dari mulut mereka berasal daripada-Mu saja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini kita buka dari Matius 13 ayat 24 sampai 30. Kakak akan bacakan buat adik-adik ya, dan adik-adik juga menyimak serta membacanya Alkitabnya juga di rumah. Judulnya perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Nah, adik-adik, firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini tentang perumpamaan lalang dan gandum. Lalang itu apa sih adik-adik? Ya, lalang itu adalah rumput liar atau belalang. Bukan belalang ya adik-adik. Dan gandum tentunya adik-adik semua tahu gandum itu bisa diolah menjadi makanan. Kalau makanan sekarang ini contohnya Koko Crunch. Adik-adik pasti udah sering makan Koko Crunch kan? Kira-kira kenapa ya Tuhan Yesus pengen kita belajar tentang perumpamaan lalang dan gandum ini? Kakak kasih tahu secara sederhananya aja ya. Di dalam kehidupan kita sekarang, lalang itu diibaratkan adalah orang-orang jahat atau orang-orang yang hatinya tidak baik. Lalu gandum diibaratkan adalah orang-orang benar yang tentunya orang-orang yang hatinya baik. Nah, adik-adik, di masa sekarang ini kita sebagai anak-anak Tuhan tentu bertumbuh dan hidup berdampingan dengan orang-orang yang hatinya tidak baik ini, yang diibaratkan sebagai lalang. Tapi bagaimana kita hidup sebagai orang-orang benar, sebagai gandum yang dapat memberikan berkat buat semua orang? Salah satunya kita harus mengendalikan diri. Mengendalikan diri agar tidak terpengaruh hal-hal yang tidak baik. Tapi bagaimana caranya ya kita mengendalikan diri? Kita harus mempunyai iman yang kuat. Nah, iman kuat itu kita bisa lakukan dengan kita sering berdoa, rutin baca Alkitab. Dengan kita rajin berdoa dan baca Alkitab, kita pasti bisa mengendalikan diri kita dari hal-hal yang tidak baik. Nah, adik-adik, contoh hal-hal baik yang kita bisa lakukan apa sih? Yang pertama, tentunya adik-adik udah sering dengar, yaitu membantu orang tua.
di rumah. Yang kedua, menyayangi saudara, menyayangi teman, menyayangi banyak orang. Pokoknya adik-adik mengasihi semua orang. Terus juga adik-adik tidak membuli orang lain atau teman adik-adik, itu tidak boleh adik-adik. Dan juga banyak lagi hal-hal baik yang bisa kita lakukan untuk orang lain. Tadi kakak udah kasih contoh-contohnya dan adik-adik pasti punya contoh lagi. Dan kakak berharap melalui firman Tuhan pada pagi hari ini kita bisa menjadi gandum yang membawa berkat atau menjadi berkat untuk semua orang. Jangan menjadi lalang yang menyesatkan orang. Kakak berharap kita menjadi gandum ya adik-adik, bukan menjadi lalang. Dan kita bisa mengendalikan diri untuk tidak terpengaruh melakukan hal-hal yang tidak baik yang ada di sekitar kita. Kita harus menjadi berkat untuk semua orang. Oke, sampai di sini dulu cerita kakak. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh kami ucap syukur ya Tuhan untuk kasih setiamu dalam hidup kami sampai saat ini. Ya Bapa, pada hari ini kami belajar tentang perumpamaan lalang di antara gandum, dan kami mau menjadi gandum yang membawa berkat untuk semua orang. Bapa, kuatkan iman kami di tengah-tengah kehidupan yang penuh tantangan dan banyak orang-orang yang hatinya tidak baik. Kiranya kami tetap hidup menjadi orang-orang benar. Kiranya kami dapat mengendalikan diri kami untuk tetap hidup menjadi anak-anak Tuhan yang baik, melakukan hal baik yang menyenangkan hati Tuhan. Bapa, kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi berkat dalam kehidupan kami dan berikan kami kekuatan untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat selama ini Tuhan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekian cerita dari kakak. Kita bertemu di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu. Dadah. Nah, tadi ceritanya tentang apa? Tentang ilalang sama gandum. Kalau adik-adik harus tetap jadi anak yang baik. Kita semua berharga di mata Tuhan. Nah, adik-adik kalau mau ngajak adik-adik untuk gerak-gerak lagi nih. Adik-adik kalau untuk bangkit berdiri, kita sama-sama nyanyi lagu Aku anak-anak, tugasku memberi terang. Pada tahu ya, yang bisa pakai gerakan, kita pakai gerakan di rumah ya. Sebelumnya, kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kau sudah memberkati kami untuk sekolah minggu Tuhan. Tuhan, kiranya Kau berkati kami atas sekolah minggu yang masih mengajarkan kami ya Bapa. Kiranya Tuhan Kau selalu memberikan kesehatan Tuhan.
Tuhan, Kau juga memberkati setiap daripada kami. Kiranya kami masih dalam keadaan sehat terus Tuhan. Untuk orang tua kami juga Kau berikan kesehatan ya Bapa. Tuhan, Kau juga memberkati setiap daripada kami yang bersekolah Tuhan secara online. Kau memberkati, kiranya kami tetap menjadi anak-anak-Mu yang taat, anak-anak-Mu yang setia Tuhan di tengah pandemi ini Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami ya Tuhan, kiranya gereja kami selalu Kau berkati Tuhan, yang Kau juga berkati Bapak Pendeta seluruh dan beserta keluarga. Engkau berikan berkat kepada mereka dan sukacita ya Bapak. Tuhan, Kau juga memberkati bangsa negara ini ya Tuhan, di tengah pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Kau kiranya selalu berikan berkat kepada pemerintah ya Tuhan, dari Bapak Presiden sampai tingkat yang paling bawah ya Tuhan. Engkau yang memberkati ya Bapak. Tuhan yang Maha Baik, kiranya Tuhan Kau juga selalu memberkati setiap daripada kami ya Tuhan yang melakukan aktivitas di luar rumah ya Bapak. Kiranya Tuhan kami akan mengikuti protokol kesehatan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapak. Ini anak-anak-Mu ya Tuhan. Doa ini jauh daripada sempurna ya Bapak, tapi kami alaskan di dalam tangan kasih-Mu yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama